Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya kabarnya siang ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapat urutan jam yang terakhir ya anak-anak Bapak. Untuk jam yang terakhir ini, insya Allah sebentar lagi kita akan nonton film supaya segar. Namun walaupun nonton film, Bapak harap jangan hanya sekedar nonton, tapi Bapak harap film itu nanti diresapi sehingga film tontonan jadi tuntunan. Ya, Siap Pak. anak Bapak semuanya? Siapa? Alhamdulillah. Mohon untuk memulai pelajaran kita, Bapak mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa Ya, semuanya kepada siap. Gerak. anak Bapak, ya, anak Bapak Berdoa Aan. mulai. Amin. Terima kasih anak Bapak Marjohan. Semoga berpahala buat anak Bapak Marjohan dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya, Bapak ingin ngecek kehadiran. Ada nggak di antara teman kita yang nggak hadir hari ini? Ada, Pak. Sakit, Pak. Oh, sakit. Siapa namanya yang Zulkafli, Pak. Zulkafli? Baik, kita doakan semoga teman kita Zulkafli diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan yang hadir ini mudah-mudahan mendapat keberkahan ilmu yang sedang dituntut saat ini. Amin. Selanjutnya, bagaimana janji Bapak di awal tadi, mari kita nonton film dan mohon dipahami nanti berdasarkan kelompok akan Bapak tanya satu persatu. Silakan. Kisah pembukaan Kota Mekah. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan pembukaan Kota Mekah? Pembukaan Kota Mekah bermaksud pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh, amalan, dan cengkaman jahiliah. Sebelum ini, orang Islam dan golongan musyrikin Mekah telah membuat satu perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Akan tetapi, perjanjian tersebut telah dilanggar oleh golongan musyrikin Mekah. Golongan musyrikin Mekah telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد Baik, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi. Selanjutnya berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi, kita akan satu kelas ada 28. Nah, di antara anggota per kelompoknya ada yang 5, ada yang 6.
Untuk itu, sebagai ketua kelompoknya yang sudah Bapak tunjuk, kelompok 1 anak Bapak Marjohan Hadidi, kelompok 2 anak Bapak Mansur, kelompok 3 diketuai oleh Mirawati, kelompok 4 diketuai oleh Sumiani, dan kelompok 5 ini diketuai oleh Mahendra. Untuk itu, insya Allah berikutnya nanti akan ada 5 slide. Dalam 5 slide ini mohon kerjasamanya masing-masing kelompok dengan anggotanya, tunjukkan bahwa kita sebagai ciri profil pelajar Pancasila yang senantiasa beriman, kemudian mengamati slide-slide yang akan Bapak tayangkan untuk berlatih bernalar kritis, kemudian saling mendukung supaya kita mendapat pemahaman bersama, sama-sama paham. Untuk itu, mari kita ikuti slide pertama. Silakan anak Bapak yang menjadi operator hari ini. Ya. Ya, slide pertama ini sebagai landasan peristiwa Fathu Makkah. Untuk itu, siapa di antara anak Bapak yang ingin memimpin tilawah surah An-Nasr? Silakan anak Bapak. Nasrul, Pak. Silakan Nak Nasrul. Kelompok 1, Bapak. Nanti yang setelah kawan kita Nasrul Membaca. melafazkan, nanti yang lain ngikuti ya per ayat 1 dulu. Silakan Nak Ya, Nasrul. Kak. Ayat 1-nya nih nggak nampak, Pak. Iza ja. Iza ja. Dia lain. Oh, Iza A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih dan terima kasih Nak Nasrul telah memimpin Sama, Pak. tilawah surah An-Nasr sebagai landasan, sebagai dasar peristiwa Fathu Makkah. Kemudian slide yang kedua, silakan. Nah, anak Bapak. Pengertian Fathu Makkah. Ini nanti tolong yang Bapak tunjuk nanti untuk menjawab ya, apa pengertian Fathu Makkah. Kiranya sudah selesai, silakan slide berikutnya yang ketiga. Kita pahami, kita baca tentang waktu dan tempat peristiwa Fathu Makkah. Kapan terjadinya peristiwa Fathu Makkah dan di mana terjadinya. Silakan berikutnya. Next. Kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Nah, bisa dibaca oleh anak-anak Bapak semuanya. Apa-apa saja sebab-sebabnya. Oke, next. Kemudian slide yang terakhir. Nah, slide yang terakhir. Apa hikmah peristiwa Fathu Makkah yang bisa kita ambil? Hendaknya dalam setiap peristiwa anak-anak Bapak
dan kita semuanya bisa memahami apa hikmahnya, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi di atas dunia ini bisa berefek bagi diri kita, tentunya berefek untuk yang lebih baik. Terima kasih anak Bapak yang sudah membantu Bapak untuk sebagai operator di pelajaran kita hari ini. Baik, Bapak ingin bertanya kepada kelompok 1 yang diketuai oleh teman kita, anak Bapak yang ganteng, Marjohan Hadidi. Ya, Halo Pak. Marjohan. Nah, tolong dijawab Marjohan atau anggota Marjohan silakan juga. Apa sebagai landasan peristiwa Fathu Makkah? Surat An-Nasr, Pak. Ayat Masya 1 sampai Allah. 3. Ya, 1 sampai 3. 3. Kemudian terima kasih, Han. Ya, Pak. Ya. Lanjut kelompok 2 yang diketuai oleh Ananda Mansur yang rajin. Pengertian Fathu Makkah. Mana Nak Mansur? PWC, Pak. Oh, ke WC. Tolong bantu anggotanya. Ya, Pak. Ya Pak, Ya, silakan. secara bahasa Fathul Mekah itu adalah pembukaan atau kemenangan Pak. Menangan. Baik, terima kasih. Lanjut tentang kapan dan di mana terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Sebagai ketua kelompok, Nanda Mirawati, silahkan. Pada tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 630 Masehi. Peristiwa ini terjadi di kota Mekah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak Mirawati. Ya. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Silakan kelompok Sumiani. Baik Pak, sebab terjadinya Fathu Mekah adalah yang pertama, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, yang kedua, peningkatan kekuatan umat Islam, dan yang ketiga, pembebasan Ka'bah. Alhamdulillah. Jadi penyebab utama adalah karena dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Ya, baik. Terima kasih, Sumiani. Selanjutnya, yang terakhir, kelompok 5 yang diketuai oleh Ananda Mahendra. Setelah kita melihat film tadi, membaca slide tentang peristiwa Fathu Makkah, maka tentu sebagaimana yang di awal pelajaran Bapak sampaikan tadi, kita hendaknya bisa mengambil hikmahnya supaya bisa menjadikan pelajaran buat kita pribadi dan lingkungan. Jadi silakan diuraikan hikmah setelah mempelajari Fathu Makkah ini. Silakan, Nak Ananda Mahendra. Ya Pak, itu mengenal bahwasanya perjuangan Rasulullah dalam membebaskan pada masa zaman jadi apa? Sangat sudah, Pak. Ya, dengar Pak. Oh dia benar. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa semua anak-anak Bapak. Ya, hikmah ini perlu kita pahami. Kita hendaknya
bisa meniru akhlak Rasulullah SAW, diantaranya memaafkan orang-orang yang bersalah, memberi ampunan, memberi amnesti. Kemudian kita dituntut untuk bisa senantiasa berbuat adil. Kemudian ketika ada masalah, maka kita dianjurkan untuk senantiasa sabar. Ketika kita menemui perbedaan dengan teman-teman kita di sekolah, hendaknya kita bertoleransi, atau dalam bahasa agamanya bertasamuh. Kemudian ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tetap bersifat tawadhu. Dan kemudian ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, hendaknya kita senantiasa dengan bijaksana untuk menyikapinya. Kemudian dengan teman-teman kita, sebagaimana maraknya di luar sana banyak tawuran, banyak bullying, namun di lingkungan sekolah kita dengan bertekad mengambil hikmah daripada Fathu Makkah, maka hendaknya kita ikuti, kita teladani sifat Rasul yang namanya kasih sayang. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak Bapak semuanya. Untuk lebih mantapnya pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberi tugas yang ada di LKPD untuk semuanya. Jadi tolong ini dikerjakan di rumah dan minggu depan insya Allah akan Bapak minta dan akan Bapak beri nilai. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Luar biasa walaupun udah siang, anak-anak Bapak antusias sekali dalam mengikuti pelajaran PAI. Terima kasih. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada Bapak ada kesalahan dari Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.